Yosef dan teman-teman. Di video ini merupakan video tugas untuk presentasi kelompok kelas kami, yaitu IPS 2, kelas 10, mengenai materi manusia purba di dunia. Nah, untuk kelas kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan golongan-golongan homo yang ada di dunia. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yosef, Bu Tiara, para ketua kelompok, Kayla Estrella, dan teman-teman IPS 2 yang sudah membantu untuk membuat PPT ini yang lumayan banyak infonya dan juga panjang untuk dirangkum menjadi satu. Sip, mari kita mulai. Sebelum mulai ke materinya, saya mau menjelaskan bagaimana cara kerja kelas ini. Yang pertama, di kelas ini saya bagi menjadi 5 kelompok, yang dimana 5 kelompok ini yang akan memiliki bagian materinya sendiri, sebab homo itu ada 5 golongan. Nanti saya jelaskan ke depannya. Dan kelompok ini dibagi menjadi 5 anggota, yang dipimpini oleh Angela Olivia, yang mendapat materi berupa Homo heidelbergensis. Dan yang kedua, kelompok Jonathan Indrawan, yang sekarang diganti dengan Grace anggotanya karena sedang ada masalah koneksi, dan mendapat materi Homo sapiens. Yang ketiga, kelompoknya Mendeley Margaret, yang memiliki materi Homo erectus. Yang keempat, ketua Ignatius Ari, mendapat materi Homo habilis. Dan yang terakhir saya sendiri, Abraham Raphael, yang mendapat materi Homo neanderthalensis. Sekarang, golongan yang ditemukan di dunia berdasarkan materi kita Homo untuk kelas IPS 2. Yang pertama diawali dengan golongan yang paling tertua, yaitu Homo habilis, diikuti dengan Homo erectus, Homo neanderthalensis, lalu Homo heidelbergensis, dan yang paling termuda atau barusan adalah Homo sapiens. Kita akan mulai dengan materi atau golongan Homo habilis yang dijelaskan oleh ketua kita, Ignatius Ari. Silakan, Ito. Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bagian Homo habilis. Lanjut ke pola kehidupannya. Yang pertama, menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu. Kedua, tidak berspesialisasi pada makanan yang sangat keras. 3, telah menguasai set alat Old One Paleolithic bawah. 5, hominin pertama, ia menguasai teknologi peralatan dari batu. Dan yang terakhir, keenam, Homo habilis bukan pemburu utama, melainkan spesies saudaranya atau keturunan. Lalu kita ke bagian ciri-ciri. Ciri-ciri Homo habilis sebagai berikut. Mempunyai tinggi badan 152 cm pria dan 118 cm itu untuk wanita. Volume otaknya kisaran antara 500 sampai 800 cm kubik. Berat badannya sekitar 701 bs atau 32 kg. Sekujur tubuhnya ditumbuhi rambut mirip seperti kera. Mempunyai dahi yang sempit dan dagu yang menjorok ke dalam. Nah, di sini ada klasifikasi Homo habilis dan pengenalan umum. Klasifikasi Homo habilis yaitu ada kerajaan Animalia, yang B filum Chordata, C kelasnya Mamalia, yang D ordonya Primates, yang itu family Hominidae, yang F itu suku Hominini, yang gitu genusnya atau marganya itu Homo, yang H spesiesnya itu Homo habilis, yang I nama binomialnya itu Homo habilis. Dan pengenalan umumnya yaitu Homo habilis berarti manusia terampil karena dianggap sebagai pembuat alat batu yang pertama. Manusia purba ini dianggap sebagai awal dari spesies Homo yang mereka hidup di sub-Sahara Afrika sekitar 2 juta hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan di Olduvai, George, Tanzania. Ini hasil peninggalan dari Homo habilis, yaitu berupa serpihan batu yang terdiri dari batu tajam dari bongkahan batu yang lebih besar. Nah, di sini yang gambar kedua itu ada palu, tapi tidak ada gambarnya karena sulit untuk dicari. Yang ketiga itu ada landasan, yang keempat itu ada paron, bagian komponen yang sangat penting dalam kerja tempat. Oke, yang kedua ada Homo erectus, atau juga bisa disebut manusia yang berjalan tegak. Pengenalan umum. Yang pertama, Homo erectus merupakan bahasa Latin yang artinya manusia yang berdiri tegak. Kedua, pertama kali Homo erectus ditemukan di Pulau Jawa, Indonesia, dan juga di Choukoudien, Cina. Yang ketiga, diyakini merupakan evolusi dari Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1980. Fun facts, terdapat penemuan artefak batu baru di dataran tinggi Loess, Cina, yang menunjukkan bahwa seorang homini atau Homo erectus hidup di bawah tersebut 2,1 juta tahun yang lalu, dan membuktikan kehadiran mereka di Asia setidaknya 400.000 tahun yang lalu. Terdapat juga di wilayah Kaukasus di Georgia 1,8 juta tahun yang lalu, di Jawa, dan juga di Afrika. Ciri-ciri Homo erectus yang pertama yaitu kakinya panjang.
Kedua, memakan tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Ketiga, berat badan antara 88 kilo sampai 150 kilo. Yang keempat, tinggi antara 130 sampai 210 cm. Mempunyai otak yang lebih maju daripada Meganthropus dan juga Pithecanthropus. Yang terakhir, ciri-ciri bentuk manusia purba ini seperti ras mongoloid dan juga australmelanozoid. Evolusi Homo erectus. Yang pertama ada tipe arkaik. Tipe arkaik adalah tipe yang paling tua. Ditemukan pada lapisan lempung hitam formasi pucangan dan greensbank di Sangiran, serta pasir vulkanik di utara Perning, Mojokerto. Tipe ini merupakan tipe yang paling arkaik dan kekar dengan volume otak sekitar 870 cc. Yang kedua ada tipe tipik. Tipe tipik ini lebih maju dari tipe arkaik dan tipe terbanyak dari Homo erectus di Indonesia. Sedangkan besar ditemukan di Sangiran dan lainnya ditemukan di Trinil Ngawi, Kedung Dubus Madiun, Pati Ayam Kudus, dan sejak tahun 2011 ditemukan pula di Semedro Tegal. Tengkoraknya lebih ramping, dahi masih landai dan agak tongos. Kapasitas otak sekitar 1000 cc. Yang tipe ketiga adalah tipe progresif, jenis yang paling maju. Sebagian besar ditemukan pada endapan aluvial di Angandong Blora, Selupuro Ngawi, dan pada endapan vulkanik di Sambung Macan Sragen. Volume otak mencapai 1100 cc dan atap tengkorak lebih tinggi dan lebih membulat. Ada dua jenis Homo erectus berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada Homo erectus sensu stricto, yaitu Homo erectus yang ditemukannya di Asia. Yang kedua ada Homo erectus sensu lato, Homo erectus yang ditemukannya selain di daerah Asia. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis Homo yang ketiga, yaitu Homo neanderthalensis, yaitu disebut dengan Homo dari lembah Neander. Sekarang, saya akan menjelaskan klasifikasi Homo neander, maaf itu salah ketik, dan juga pengenalan umumnya. Nah, yang pertama, Homo neander memiliki kingdom Animalia, memiliki film Chordata, dan memiliki kelas Mammalia dengan ordo Primata, yang merupakan bagian dari famili Hominidae, genus Homo, dan merupakan spesies dengan namanya sendiri, yaitu Homo neanderthalensis. Nah, pengenalan umumnya. Neanderthal adalah anggota genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen. Spesimennya ditemukan di Eurasia, dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Spesies ini dinamakan Neanderthal karena sesuai dengan lokasi tempat pertama kali ditemukan, yaitu di Jerman, Neanderthal atau lembah Neander. Sekarang, ciri-ciri dari Homo neander. Nah, yang pertama, mereka memiliki ukuran otak yakni sekitar 1400 hingga 1500 cc. Mereka juga memiliki tinggi badan 152 sampai dengan 156 cm untuk para wanita dan juga 165 sampai 168 cm untuk pria. Mereka sudah dapat mengumpulkan, menggunakan, dan memasak peralatan berburu untuk kelangsungan kehidupannya. Yang keempat, mempunyai sebuah kerangka yang lebih kuat daripada orang modern. Yang kelima, memiliki rahang yang menonjol. Dan ciri-ciri terakhir, memiliki dagu tipis dan juga dahi yang rendah. Nah, ini merupakan hasil peninggalan yang diketemukan dari peninggalannya Homo neander. Yang pertama, adanya seniman purba. Homo neanderthalensis juga bisa membuat karya seni. Diceritakan bahwa keluarga Finlayson menemukan coretan ini di dinding Gua Gorham, yang kemudian diberi nama tanda pagar Neanderthal. Nah, hasil peninggalan yang lain adalah alat berburu mereka dan juga memiliki alat mancing. Tapi sayangnya tidak ada foto yang mampu untuk membantu penemuan hasil peninggalan mereka. Jadi tidak sesuai fakta dan tidak ada kebenaran dan kepastiannya. Next, alat yang mereka gunakan. Nah, yang mereka gunakan selama untuk masa hidupannya adalah dimulai dari kapak perimbas, yaitu digunakan untuk merimbas kayu, memecah tulang, dan senjata. Nah, kapak genggam digunakan mereka untuk mengorek umbi-umbian, memotong, menusuk, dan menguliti daging. Kapak penetak itu mirip seperti kapak perimbas yang pertama, namun ukurannya lebih besar dari itu, yang digunakan untuk membelah kayu, pohon, dan bambu. Flakes merupakan alat serpih atau bilah yang berasal dari sisa pecahan pembuatan kapak genggam. Fungsi dari flakes yang mereka gunakan adalah sebagai pisau untuk memotong daging dan mengupas umbi-umbian, sebagai gurdi yaitu membuat lubang pada kulit, dan sebagai tombak untuk menusuk binatang buruan. Nah, kehidupan Homo neanderthalensis. Yang pertama, mereka itu hidup di daerah yang dingin. Mereka hidup secara nomaden, yang artinya hidup dalam sebuah kelompok-kelompok. Mereka memakan segala makanan, seperti buah-buahan, tumbuhan, maupun daging. Mereka pun sudah hidup dengan menggunakan alat untuk aktivitas mereka, seperti berburu, yaitu mereka menggunakan tombak. Yang terakhir, mereka itu tinggal dan menetap di gua-gua. Dan saat di musim panas, mereka bergerak ke utara untuk berburu kawanan migrasi. Fun fact dari kehidupan mereka itu bahwa belahan Eropa sangat panjang di musim dingin, sedangkan musim panas itu pendek.
Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis sendiri merupakan bentuk evolusi dari Homo ergaster. Next. Oke, di sini ada sejarahnya. Jadi, Homo heidelbergensis merupakan spesies manusia yang telah punah dan teridentifikasi di Afrika dan Eropa Barat yang dipercaya hidup dari sekitar 700.000 hingga 200.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen Tengah. Pada tahun 1907, rahang manusia purba ditemukan di sebuah tambang di Mauer, sebuah desa dekat Heidelberg, Jerman. Fosil ini tidak dikenali dan belum pernah ditemukan di sana. Ciri-ciri unik dari rahang ini membuatnya dinamai spesies baru pada tahun berikutnya. Spesies ini dinamai Homo heidelbergensis, yang berarti manusia Heidelberg. Homo adalah kata Latin untuk manusia, dan heidelbergensis adalah kata Latin untuk Heidelberg, kota di Jerman tempat Homo heidelbergensis fosil spesies ini pertama ditemukan. Homo heidelbergensis diperkirakan sebagai bentuk evolusi dari Homo ergaster. Selain dari Afrika Utara, fosil tertua berasal dari situs Bodo di Ethiopia. Namun, masih ada perdebatan karena ada juga yang percaya bahwa Homo heidelbergensis adalah keturunan dari Homo antecessor di Eropa. Situs penemuan Homo heidelbergensis ini ditemukan saat rel kereta api dibangun. Sisa-sisa dari Homo heidelbergensis ini ditemukan dalam ruangan pada sebuah gua dan diberi nama Pit of Bones. Dari Homo heidelbergensis ini kita mempunyai fun fact. Nah, lebih dari 30 fosil ditemukan dan kebanyakan diperkirakan masih di usia remaja. Ada beberapa situs di Asia yang diyakini beberapa penelitian juga mewakili Homo heidelbergensis, termasuk Dali, Cina. Situs di Afrika atau disebut juga sebagai Homo rhodesiensis, termasuk Jebel Irhoud di Afrika Utara, Omo, Bodo, Dutu, Easi, dan Ngaloba di Afrika Timur, Kabwe di Zambia, dan Florisbad dan Elandsfontein di Afrika Selatan. Oke, jadi ciri-ciri dari Homo heidelbergensis ini sendiri, yang pertama, kehilangan angulasi daerah oksipital. Ciri yang kedua, prognatisme, midfacial dan hidung besar. Yang ketiga, tulang kortikal, tebal dan rongga medula sempit. Yang keempat, memiliki volume otak berkisar 1.100 sampai 1.400 cm3. Tinggi tubuh jantan 175 cm dan betina 157 cm. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah lapisan enamel atau email gigi menebal. Next. Oke, klasifikasi Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis memiliki kerajaan Animalia dan berfilum Chordata, dengan kelas Mammalia dan ordo Primata, mempunyai famili Hominidae dan subfamili Homininae, memiliki bangsa Hominini, subbangsanya Hominina, dan memiliki genus Homo dengan spesies Homo heidelbergensis. Di sini kita bisa melihat peninggalan-peninggalan dari Homo heidelbergensis sendiri. Yang pertama ada kapak tangan Boxgrove, yang kedua ada kapak tangan Cima de los Huesos, dan tombak Groningen. Pola kehidupan dari Homo heidelbergensis ini sendiri, yang pertama, hidup di kawasan beriklim dingin. Yang kedua, belajar menetap, mereka mampu membuat tempat berteduh. Yang ketiga, spesies pertama yang dapat membuat tempat tinggal primitif dari batu atau kayu. Yang keempat, mereka sudah dapat membedakan sejumlah suara yang berbeda. Yang kelima, berburu hewan besar dengan kemampuan berburunya yang luar biasa untuk menunjang kehidupannya. Yang keenam, dapat membangun struktur berdiri atau rumah dengan tinggal di gua atau tempat berlindung dari kayu. Yang ketujuh, cara berkomunikasi Homo heidelbergensis masih primitif. Yang kedelapan, mampu memakamkan yang mati dan merupakan spesies pertama dari genus Homo yang dapat melakukannya. Jadi, lanjut ke Homo sapiens, atau manusia purba yang cerdas atau pintar. Homo sapiens diperkirakan mendekati bentuk manusia modern. Sejarah Homo sapiens di Indonesia sudah cukup banyak diketahui. Homo sapiens berasal dari dua kata, yaitu Homo yang berarti manusia dan sapiens yang berarti cerdas. Jenis manusia purba ini disebut manusia cerdas karena mereka sudah dapat membuat peralatan dari batu-batu dan tulang-tulang yang digunakan untuk aktivitas berburu dan meramu. Kehidupan Homo sapiens masih sederhana. Para ahli menduga bahwa Homo sapiens hidup pada masa Pleistosen. Mereka memiliki kemampuan yang terus meningkat dalam menggunakan peralatan. Homo sapiens mulai mempunyai kemampuan mengasah batu menjadi semakin halus. Jenis manusia purba ini telah mengenal teknik membuat gerabah dengan menggunakan meja putar. Fun fact mengenai Homo sapiens adalah Homo sapiens mempunyai kemampuan yang lebih maju dibandingkan manusia purba jenis Neganthropus dan Pithecanthropus. Homo sapiens ditemukan di berbagai benua, salah satunya adalah di Afrika. Di Afrika ditemukan di Aljazair, Ethiopia, dan Afrika Selatan. Sementara di Australia ditemukan di Cro-Magnon, dan di Timur Tengah ditemukan di Israel. Mereka mendiami benua Australia sejak sekitar 60.000 tahun yang lalu. Sedangkan di Amerika, mereka tinggal sejak 20.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Mereka mulai
dari wilayah hutan hujan tropis sampai dengan daerah tundra Arktik. Mereka pemakan segala, baik buah, buahan, daun-daunan, maupun daging. Ciri-ciri Homo sapiens. Mereka sudah mampu berdiri dan berjalan dengan tegak. Mereka mempunyai volume otak yang 1650 cc. Mereka mempunyai akar hidung yang lebar. Mempunyai ciri-ciri mirip ras mongoloid dan ras australmelanosoid. Mempunyai tinggi tubuh yang berkisar dari 1,30 meter sampai 2,10 meter. Namun, mereka mempunyai otot punyah, gigi, dan rahang yang sudah menyusut. Klasifikasi dari Homo sapiens. Mereka berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, subordo Halorvini, famili Hominidae, subfamili Homininae, bangsa Hominini, genus Homo, dan berspesies Homo sapiens. Jenis-jenis Homo sapiens. Homo sapiens memiliki 3 jenis, yaitu Homo soloensis, Homo floresiensis, dan Homo wajakensis. Homo soloensis. Manusia purba ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Homo floresiensis. Manusia purba ini mempunyai tubuh dan volume otak yang kecil. Homo floresiensis ini juga sering dijuluki sebagai hobbit. Homo wajakensis. Manusia purba Homo wajakensis ini mempunyai persamaan dengan pribumi purba orang-orang Australia. Pola kehidupan Homo sapiens. 1. Mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan bercocok tanam. 2. Mereka sudah mulai berburu memakai peralatan dari batu dan kayu yang sudah diruncingkan. 3. Mereka sudah mulai memakai pelindung tubuh atau baju yang terbuat dari kulit hewan buruan mereka. 4. Hidup mulai menetap dan tidak berpindah-pindah lagi atau nomaden. 5. Mereka mampu membuat peralatan sederhana dari tulang-tulang, batu-batu untuk berburu ataupun mengolah makanan. Hasil peninggalan Homo sapiens. Terdapat kapak pendek, alat serpih, bejana perunggu, dan kapak persegi. Kapak pendek adalah sejenis kapak genggam yang bentuknya setengah lingkaran. Kapak ini ditemukan sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Alat serpih atau flakes. Serpihan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Sementara bejana perunggu adalah benda yang terbuat dari perunggu. Mereka berfungsi sebagai wadah atau tempat menyimpan makanan. Kapak persegi. Kapak persegi adalah sebuah batu yang mirip dengan kapak, tetapi mereka tidak memiliki tangkai, dan cara mempergunakannya adalah dengan cara menggenggam. Oke, itu semua untuk materi dari PPT kita. Sekarang kita mulai memasuki ke seksi pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan mengenai materi atau golongan Homo erectus. Silakan. Oke, pertanyaan pertama, apa yang membedakan Homo erectus dengan Homo yang lainnya? Yang pertanyaan kedua, kapan dan mengapa Homo erectus punah? Aku kasih waktu 10 detik buat jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi jawaban nomor 1 yaitu B, sudah hampir menyerupai manusia modern. Nah, kalau yang kapan, pilihannya yaitu perubahan iklim yang intens. Mengapa fisik Homo sapiens dianggap lebih lemah daripada fisik Homo erectus? Aku kasih kesempatan jawab, mungkin 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum ada yang jawab ya. Jadi jawabannya adalah karena mereka adalah rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan Homo erectus, yaitu B. Yang nomor 2. Jika Homo sapiens tidak pernah meninggali seisi bumi, sehingga tidak membahayakan mayoritas ekosistem seperti yang mereka lakukan, bagaimana jadinya bumi? Aku hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, Homo sapiens tidak akan membahayakan bumi. Apabila Homo sapiens tidak membahayakan bumi, jawabannya adalah D. Jika populasi manusia mengendalikan tingkat perkembangan mereka dengan suatu cara dan bertahan di satu wilayah, penyakit, hewan pemangsa, kelaparan, atau bencana alam dapat memusnahkan kita dalam sekali jalan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tentang Homo heidelbergensis. Untuk pertanyaan pertama, apa nama gua yang ditemukan di mana tempat Homo heidelbergensis? Saya kasih waktu
5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah C, pit of bones. Untuk pertanyaan nomor 2, di manakah tempat tinggal Homo heidelbergensis? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B, gua dan tempat berlindung kayu. Sekarang untuk materi pertanyaan Homo neanderthalensis. Pertanyaan pertama, di mana keluarga Finlayson menemukan seniman purba? Untuk pilihannya ada batu besar peninggalan Homo, batang-batang pohon, atau dinding gua Graham. Pertanyaan kedua, termasuk dalam kelas apakah Homo neanderthalensis? Pilihannya ada mamalia, aves, amfibia. Saya kasih 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10. Untuk yang soal pertama, jawabannya adalah C, yaitu di dinding Gua Graham, yang dimana lokasi ditemukannya seniman purba oleh keluarga Finlayson. Untuk jawaban untuk soal nomor 2, mereka termasuk di dalam kelas apa? Yaitu kelas mamalia. Oke, yang terakhir kita masuk dalam pertanyaan Homo habilis nih. Pertanyaan nomor 1, jelaskan bahwa Homo habilis mempunyai rahang besar dan kuat seperti gorila. Kenapa? Pilihannya ada 3. Yang A, karena masih memakan makanan yang keras dengan mengonsumsi dedaunan. Atau yang B, karena memakan makanan yang mentah. Atau bisa jadi yang C, karena faktor yang alami. Nah, pertanyaan nomor 2, mengapa ciri fisik Homo habilis sudah lebih maju daripada manusia purba sebelumnya? Sama, pilihannya ada 3. Yang A, karena memiliki tempurung otak yang lebih besar dengan wajah dan gigi yang lebih kecil. B, karena manusia pertama yang dapat membuat perkakas dari batu Oldova. Atau yang C, karena pola kehidupannya. Baiklah, saya akan kasih waktu kurang lebih 12 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, baik. Jadi nomor 1 itu pilihannya A, karena masih memakan makanan yang keras dengan mengonsumsi dedaunan. Itulah yang menyebabkan Homo habilis mempunyai rahang yang besar dan kuat seperti gorila. Kemudian nomor 2 juga sama, jawabannya A, yakni memiliki tempurung otak yang lebih besar dan wajah dan gigi yang lebih kecil, berbeda dengan manusia purba yang lainnya. Oke, itu akhir dari presentasi kami. Terima kasih bagi Pak Yosef dan teman-teman yang sudah melihat video presentasi kami. Semoga membantu. Mohon maaf apabila selama presentasi kami ada penjelasan yang salah ataupun ada penulisan atau pengetikan informasi yang salah. Sejauh itu, terima kasih karena sudah melihat presentasi kami. Terima kasih, sampai ketemu di video penjelasan berikutnya.